Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukunna sa'id. Kaifa halukunna? Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi darsil Muhammadiyah wa al-an sawfa nabhas an iman wa kadzalikal athar fil hayati. Iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Secara bahasa, al-iman fil lughah atau al-iman lughatan yakni at-tasdiq atau membenarkan. Wa istilahan yakni tasdiqu bil qalbi, mengucapkan pembenaran dalam hati. Tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal amal bil jawari. Wal amal bil jawari, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi apa maksud dari semua ini? Maksudnya yaitu yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi. Ma maksud bitasdiqil bil qalbi? At-tasdiqu bil qalbi atau membenarkan dengan hati itu maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerima semua ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan Rasul kepada umatnya, itu membenarkan dengan hati. Kita menerimanya dengan hati. Itu namanya iman. Selanjutnya, mengikrarkan dengan lisan. Apa maksud mengikrarkan dengan lisan? Al-iqrar bil lisan, yakni qaulu asy-syahadah atau qaulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa bihadhil qaul dalilun 'alal iman, dalilun 'ala dukhuli ilal Islam. Wa ba'daha al-amal bil jawarih atau mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya hati mengamalkan dengan bentuk keyakinan. Maksud dari mengamalkan dengan anggota badan ini dengan cara apa mengamalkannya? Misalkan dengan hati. Hati itu mengamalkannya dengan keyakinan, dengan yakin. Al-iman, tasdik, al-yakin. Sedangkan anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah sesuai dengan fungsinya. Dan anggota badan yang lain, yang pertama yaitu hati kan tadi. Kalau hatinya sudah yakin, sudah percaya, dan di situ anggota badan yang lain dapat mengamalkan keimanannya itu dalam bentuk ibadah sesuai dengan fungsinya, misalkan dengan sholat, dengan zakat, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan iman, ilmu, dan amal. Apa hubungan ketiganya ini? Nah, yang pertama kita akan iman. Kita akan bahas tentang iman. Tadi iman telah kita ketahui maknanya itu at-tasdiq atau tasdiqul bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Nah, iman juga melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah atau keyakinan terhadap Allah pada setiap pandangan kepada segala perkara, atas segala masalah. Apabila ada masalah, orang ini selalu menyerahkannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Allah selanjutnya yaitu, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan iman. Dan ayat di atas ini ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah beriman, tetapi masih diperintahkan oleh Allah untuk beriman lagi. Jadi ayat ini tidak hanya ditujukan. Kenapa ayat ini ditujukan kepada orang beriman? Gitu. Karena setelah orang itu beriman tidak berhenti di situ saja. Tetapi di situ masih ada ayat, masih ada perintah agar orang itu tetap kepada keimanannya. Iman pada tahap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati. Tasdiqu bil qalb.
menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah daripada ubudiyah, dengan ibadah rububiyah kepada Rabb-nya. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah, segala amal tidak berguna, karena orang yang beramal menisbahkan amal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah, dengan kudrat dan iradatnya. Jadi segala sesuatu itu atas kehendak Allah, gitu kan. Makanya kita kalau misalnya berjanji sesuatu atau ingin melakukan sesuatu kan, kita mengatakan insya Allah, karena segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Nah, yang kedua yaitu ilmu. Ilmu yaitu sesuatu yang sering diutamakan, tidak dipelihara dengan baik. Kadang ilmu hanya dijadikan sesuatu yang nisbi, atau yang tidak ada, atau tidak ada tapi tidak ada, atau tidak ada tetapi ada. Tetapi yang pasti adalah ilmu itu satu kewajiban yang tidak diperoleh di pertikaian, karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Jadi ilmu itu sangat utama, seorang itu harus berilmu gitu kan. Pada saat ini kita lihat seorang itu harus sekolah gitu kan, harus belajar di jenjang pendidikan tertentu. Dan apabila ilmu ini tidak dipelihara dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang nisbi, ada tetapi tidak ada. Ilmu itu ada, dia mempunyai ilmu tetapi seperti tidak ada, dan tidak ada tetapi ada, seakan-akan dia tahu padahal dia tidak tahu. Nah, tetapi yang pasti adalah ilmu itu suatu kewajiban. Menuntut ilmu adalah wajib yang tidak boleh dipertikai atau dipermasalahkan, karena terdapat bukti dan dalil yang pasti semua mengetahuinya. Dan akhir-akhir ini yaitu satu fenomena yang ditemui yang membuat kita mengetahui bahwa kadang-kadang seorang tidak paham dengan ilmu yang dipelajarinya. Untuk apa ilmu itu digunakan? Terus akan bagaimana bila mengamalkan ilmu itu? Fenomena klasik, mereka tidak mengetahui tentang itu semua. Tapi tetap membuat kita tidak habis berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Nah, belajar itu merupakan mencari ilmu, dan mencari ilmu kadang dijadikan formula belaka karena harga diri. Jadi terkadang mencari ilmu atau belajar itu hanya dijadikan formula belaka atau formalitas saja, karena harga diri, misalnya karena malu keluarganya semuanya sekolah jenjang tinggi gitu kan, atau bahkan desakan dari pihak orang lain, orang tua, suami, istri dan lainnya. Atau misalnya belajar bahasa Arab tidak diikuti oleh kemauannya sendiri, karena disuruh orang tua atau karena memang harus gitu, karena tekanan gitu kan. Dan pada akhirnya ilmu itu tidak meresap dalam dirinya dan tidak akan meninggalkan bekas, bahkan mungkin tidak menjadikan dirinya lebih baik gitu. Ilmu itu tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap dirinya, karena itu tadi dia tidak melakukan, dia tidak belajar dengan ikhlas gitu kan, tidak didasari atas kemauan diri. Selanjutnya yaitu amal. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Jadi ilmu dan iman yang pertama tadi itu sangat bergantung pada amal soleh seseorang, atau amal perbuatan seseorang itu dapat dilihat dari ilmu dan iman seorang tersebut. Allah bersumpah, demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal gitu kan, andai beriman tanpa amal. Sebagaimana firman Allah, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Wal 'asr, innal insana lafi husrin illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat. Jadi manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati, wa tawasau bil haqqi, untuk kebenaran, wa tawasau bis sabr. Dan Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani. Dan berdasarkan bukti dan dalil di atas, tidak sempurna iman dan ilmu seseorang itu melainkan dengan disulami dengan amal yang terhasil kefahaman dari ilmu dan penyatuan
yang hadir hasil penyaksian bahwa dia benar dan hasilnya anggota badan itu yang bergerak demi merealisasikan ilmu dan iman dengan amalnya. Jadi semua ini tergantung atau berhubungan gitu kan, iman dan ilmu. Apabila orang mempunyai iman dan ilmu, maka hasilnya perbuatan yang ia lakukan akan menjadi amal soleh atau perbuatan yang baik. Tentang hubungan antara iman dan amal, demikian sabdanya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan kemudian dijelaskan pula, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatan ala kullil muslim. Dan kejahilan atau kebodohan yang terjadi karena ketiadaan atau tidak punyanya ilmu pengetahuan, dengan demikian kualiti atau kualitas amal setiap orang menjadi sangat berkaitan dengan iman dan ilmu pengetahuan karenanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Innal ladina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah penyambung. Ilmu pengetahuan tentang Allah itu penyambung antara keimanan dengan amalan-amalan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana kaidah pengaliran iman yang diajarkan oleh Rasul, bahwasanya iman adalah sebuah tasdiqu bil qalb, sebagaimana makna iman istilahi al-iman yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil jawari atau amal bil arkan. Dan dengan itu disimpulkan bahwa kita jangan sampai memisahkan tiga komponen tersebut yang telah kita perhatikan tadi. Karena pemisahan setiap komponen menjadikan Islam itu janggal dan juga sukar. Jadi mereka saling berhubungan. Iman, ilmu, dan amal. Apabila orang itu beriman, maka perbuatannya insya Allah perbuatannya baik. Apalagi ditambah dengan berilmu. Beriman, berilmu, maka perbuatannya menjadi perbuatan yang sangat baik. Selanjutnya, karakteristik dan sifat orang beriman. Bagaimana sih karakter orang yang beriman itu? Yang pertama yaitu teguh pendirian atau tidak mudah berpengaruh dalam keadaan apapun dan tidak lemah karena cobaan. Jadi teguh kepada pendirian, tidak lemah atau tidak goyah apabila ada cobaan. Tegas dalam mengambil sikap dan mudah menerima nasihat. Jadi apabila dia mau melakukan sesuatu atau mengambil sikap atau tindakan, dia tegas dan mudah menerima nasihat. Apabila ada yang menasihati atau mengingatkan, dia akan menerimanya. Orang yang beriman itu akan menerimanya. Beda lagi dengan orang yang tidak beriman. Mungkin akan sakit hati, mungkin dia merasa paling benar gitu kan, sehingga tidak menerima apabila orang lain menasihatinya. Yang ketiga itu senang mencari dan menambah ilmu. Karena orang yang beriman, dia tahu dia harus berilmu juga. Sehingga dia akan mencari dan menambah ilmu, belajar dan terus belajar. Selalu merasa khawatir dan takut jangan-jangan amal soleh yang dikerjakannya belum cukup untuk bekal menghadap hadirat Allah, sehingga mempunyai semangat yang tinggi untuk lebih banyak beramal soleh. Jadi dia merasa amal soleh yang dia perbuat itu kurang, sehingga dia akan berbuat kebaikan, beramal, bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Sederhana dan selalu menjaga kebersihan. Karena an-nadhafatu minal iman. Nah, selanjutnya kebalikannya, hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan iman. Apa? Yang pertama yaitu riya. Apa riya itu? Riya itu adalah apabila seseorang berbuat baik, tetapi ditampakkan buat orang dengan maksud orang lain memuji perbuatannya. Apabila dia membantu seseorang gitu kan, dia nunggu ada orang yang melihat dulu. Agar apa? Agar orang lain itu melihat dia berbuat baik, terus
membicarakannya gitu. Dan riya dapat terjadi sebelum berbuat atau ketika berbuat, dan dapat pula sesudah berbuat. Dan sifat riya dapat diketahui melalui sikap, ucapan maupun perbuatan itu sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima, seperti orang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Dan selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu dinilai dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua yaitu takabur atau sombong. Takabur dan sombong ini yaitu suatu sikap yang menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Dan orang yang takabur selalu memandang bahwa dirinya itu lebih baik, lebih benar, lebih pandai dan sebagaimana daripada orang lain. Jadi orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Oleh sebab itu sifat ini termasuk akhlakul mazmuma atau akhlak yang tercela, sehingga tidak disukai dalam pergaulan. Sifat atau sikap takabur akan berdampak negatif bagi diri seseorang dan juga orang lain. Dan sifat takabur wajib dijauhi oleh setiap muslim. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membekam diri. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masika wa ghadud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang ketiga yaitu munafik. Orang yang bermuka dua, orang munafik yaitu orang yang bermuka dua dan suka berbuat pura-pura yang disebut munafik. Dan secara garis besar munafik itu dibagi menjadi dua, yang berhubungan dengan i'tikad atau akidah, yang kedua yaitu berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Dan yang pertama yaitu munafik yang berhubungan dengan akidah. Apa itu? Yaitu orang yang mengaku percaya adanya Allah tetapi sebenarnya hatinya tidak percaya. Dia percaya akan adanya Allah tapi hatinya belum percaya, gitu kan. Sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu kan. Padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Ini orang munafik. Kemudian juga Allah menegaskan di ayat selanjutnya yang berbunyi, mereka itu hendak memperdayakan Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak memperdayakan melainkan diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah, maka Allah tambah penyakit mereka. Dan walahum adabun alimum bima kanu yaktibun, dan bagi mereka siksa yang pedih dengan sebab apa yang telah mereka dusta. Dan sedangkan yang dimaksud munafik yang berhubungan dengan amaliyah yang tadi kan dengan i'tikad atau akidah, yang berhubungan dengan amaliyah yaitu berhubungan dengan perbuatan nyata yang terdapat dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah, apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka menyatakan, sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok.
Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan ciri-ciri orang munafik telah dijelaskan kepada Allah, tanda-tanda orang munafik. Fa idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan sedangkan di alam akhirat pelaku nifak atau pelaku munafik ini, orang yang munafik itu dianggap ingkar, dianggap kafir yang jahat. Orang munafik itu adalah orang kafir yang jahat. Tentu akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya itu fasik. Kata fasik berasal dari bahasa Arab yang merupakan ismul fa'il yang artinya orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat maksiat. Fasik. Fasik adalah orang yang sebenarnya mengetahui perintah dan larangan Allah, tapi dengan sengaja ia mematuhinya. Dengan sengaja ia tidak mematuhinya. Fasik. Orang fasik itu pada awalnya termasuk orang yang beriman juga, tetapi karena imannya yang lemah, ia tak mampu mempertahankan diri dari godaan setan dan akhirnya mengikuti semua ajakan setan. Itu namanya orang fasik. Dia awalnya beriman, tetapi ilmu keimanannya itu sedikit sehingga dia terbawa oleh setan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang fasik. Dan menurut kaidah Islam, kalau seseorang melakukan kejahatan dan maksiatan dengan senang dan bangga, tidak ada rasa menyesal dan rasa malu, maka orang tersebut sebenarnya bukan orang beriman, tetapi orang kafir. Seperti dalam surat At-Taubah yang berbunyi, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat yang turun itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafir. Selanjutnya yaitu perbuatan dosa. Dosa adalah sebagai akibat dari tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib dan mengerjakan larangan Allah yang haram. Dan hal ini disebabkan karena iman yang masih lemah atau belum memiliki keyakinan kuat kepada kebenaran agamanya. Seseorang yang beriman lemah apabila berulang-ulang melakukan perbuatan dosa dan tidak segera bertobat, tentu dosa itu akan mengotori jiwanya, merusak iman yang ada dalam jiwanya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Perbuatan dosa dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bagi diri sendiri dapat menyebabkan goncangan jiwa, pikiran kacau, hati resah, cemas. Kalau perbuatan dosa tersebut diketahui orang lain, itulah perbuatan dosa. Tidak mau diketahui orang lain. Kayak orang mencuri, mana mau kan dilihat orang lain gitu kan. Rasulullah SAW bersabda, dosa ialah yang merisaukan hatimu dan kamu rela bila hal itu diketahui orang lain. Cukup sekian, kafaina huna hadal yaum. Idza kana ma'akunna su'al tafaddali, kita diskusikan bersama. Syukran, fajazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.